Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Rusdiana dengan NIM 70. Di sini saya akan merepresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Non-Fisik terhadap Disiplin dan Kinerja Karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Nah, di sini ada latar belakang. Sejalan dengan persaingan yang ketat disebabkan perubahan teknologi dan perubahan lingkungan dalam semua bidang kehidupan, maka semua perusahaan mencari karyawan yang memiliki potensi guna memberi pelayanan terbaik serta bermanfaat. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya memberikan pelayanan yang memuaskan, tetapi juga berorientasi pada nilai customer value. Perusahaan dalam menjalankan operasional tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi lebih pada kinerjanya. Perusahaan PT Rifan Pratama Energi adalah perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan infrastruktur, sarana dan juga prasarana fisik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan, rencana, dan juga hukum yang berlaku. Sebagai salah satu bidang industri yang masih berkembang, konstruksi akan membantu membuka lapangan kerja dan mampu mendistribusikan pendapatan untuk setiap lapisan masyarakat. Selain itu, perusahaan konstruksi juga mempunyai peran yang sangat penting dalam perubahan dan juga perkembangan nasional. Lalu, kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang penting karena kemajuan organisasi atau perusahaan tergantung dari sumber daya manusia yang dimiliki. Jika kinerja meningkatkan, maka keberhasilan mencapai tujuan perusahaan semakin terbuka lebar. Tetapi apabila kinerja menurun, maka bisa mengakibatkan kemunduran bagi perusahaan dan perusahaan tidak dapat mempertahankan usahanya. Kinerja karyawan ada kalanya mengalami peningkatan dan ada kalanya mengalami penurunan. Bahkan penurunan tersebut dapat mencapai titik yang dapat mengakibatkan institusi atau perusahaan akan kehilangan pamornya di mata masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan dan dipelajari bersama apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Di sini ada tujuan penelitian, yaitu berdasarkan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja non-fisik terhadap disiplin dan kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Lalu ada manfaat penelitian ini, yaitu ada manfaat teoris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Rifan Pratama Energi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Lalu ada manfaat praktis. Bagi penulis, hasil penelitian ini digunakan untuk menambahkan pengetahuan penulis terkait pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Lalu bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak manajemen PT Rifan Pratama Energi terkait dengan pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Lalu bagi penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi yang nantinya akan bermanfaat dan dapat menjadi bahan kajiannya untuk penelitian selanjutnya. Nah, di sini ada rumusan masalah, ada 5. Yang pertama itu, apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi? Lalu yang kedua, apakah lingkungan kinerja non-fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Rifan Pratama Energi? Lalu yang ketiga, apakah disiplin karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Lalu yang keempat, apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap disiplin karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Lalu yang terakhir, apakah lingkungan kerja non-fisik berpengaruh signifikan terhadap disiplin karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Lalu ada 6 landasan teori. Yang pertama, lingkungan kerja. Yang kedua, jenis-jenis lingkungan kerja. Lalu yang ketiga, faktor-faktor lingkungan kerja. Lalu yang keempat, kepuasan kinerja. Lalu yang kelima, faktor-faktor mempengaruhi kepuasan kerja. Lalu yang terakhir, hubungan lingkungan kerja dan kepuasan kerja. Slide selanjutnya ini menggunakan metode penelitian, menggunakan
Metode populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan manajer operasional PT Rifan Pratama Energi pada tahun 2021 yang berjumlah 30 orang responden yang diteliti seluruhnya. Lalu pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan untuk meneliti masalah pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Lalu hipotesis ini yang pertama, kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Lalu yang kedua, lingkungan kerja non fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Rifan Pratama Energi. Lalu yang terakhir, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi. Selanjutnya ini menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama menggunakan pengamatan observasi, yang kedua angket atau kuesioner, lalu yang ketiga ada pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengamati dengan membaca, melakukan kajian teorik, dan mencatat sebagai langkah relevan dari studi pustaka teori serta studi pustaka hasil penemuan. Lalu menggunakan teknis analisis dengan uji validitas. Uji validitas ini dimaksudkan untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang seharusnya diukur. Menurut Sugiono 2008, penguji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan kolerasi produk momen. Adapun rumusnya yaitu RXY NXI sigma XI sigma YI, lalu di akar sigma XI kuadrat sigma XI kuadrat N sigma YI kuadrat lalu sigma Y2. Sekian presentasi saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.